Ini adalah Xperia Z3 NTT Docomo. Handphone ini milik user yang masuk, katanya kalau di cas itu tidak nambah. Ini sudah dibongkar, pernah dibongkar. Ini sudah kita cas baterainya karena sudah terlalu low bat. Jadi kita cas baterainya menggunakan desktop. Dan sekarang sudah ada isinya. Hanya saja sekarang kita coba apakah pengisian melalui pengecasan handphone ini bisa normal. Karena keluhan dari usernya apabila dicas tidak bisa nambah. Coba kita cas dulu. Kita cas, ada indikator merah di sudut sana. Kita goyang seperti ini, apakah dia masuk? Kita tunggu sejenak. Karena handphone ini dicas tidak nambah. Ini pengisian yang sudah kita isi tadi menggunakan desktop. Jadi ini posisi dicas mati. Dicas pun ada indikator pengecasan tapi tidak ada bintang atau baterai naik turun. Sekarang kita hidupkan. Apakah setelah dihidupkan nanti ada tanda petir di bagian sudut kanan atasnya? Kita lihat dulu, kita hidupkan. Oke, sekarang kita hidupkan handphonenya. Di posisi hidup seperti ini, apabila pengisiannya normal, itu akan ada tanda petir di bagian ujung sini, tapi ini tidak ada. Coba kita lihat. Ini tanda pengecasan pun tidak ada tuh. Tidak ada petir sama sekali. Coba kita tes cabut. Ini bermasalah juga, sepertinya layar sentuhnya itu lari-lari sendiri. Oke. Cuma ada bunyi cekling. Kita pasang lagi. Indikator pengisian untuk Sony-nya tidak muncul. Biasanya kan setelah kita cas seperti ini akan muncul sedang mengisi atau ada tanda petir di sudut kanan atas. Nah, mungkin penyebabnya itu, inilah penyebabnya hingga usernya mengatakan kalau handphone ini dicas tidak nambah malah berkurang. Sekarang kita coba. 75% kerusakan seperti ini kebanyakan berasal dari konektor charger handphonenya. Seperti ini. Sekarang kita bongkar handphonenya terlebih dahulu. Coba kita matikan. Oke. Handphonenya sudah tewas. Sekarang kita coba bongkar mesinnya. Kita akan bongkar mesin handphone ini. Dan kita akan coba mengganti konektor chargernya. Karena membongkar sebuah Sony itu sangat perlu kehati-hatian. Apalagi tipe Z, Z3 atau Z2 Aqua, apa itu, Sony itu kebanyakan menggunakan fleksibel. Maka dari itu harus hati-hati. Oke, kita angkat dulu fleksibelnya secara perlahan, satu-satu. Jangan sampai ada yang putus. Di sini ada beberapa baut. Juga ada penjepit plastik. Dijepit lalu dikencangkan lagi menggunakan baut. Seperti ini. Nah, ini adalah bagian konektor chargernya. Maka dari itu mesinnya harus kita angkat. Coba kita ganti konektor chargernya terlebih dahulu dengan cara mengangkat mesin. Ini adalah jepitan-jepitan, dan jepitan ini berfungsi sebagai jalur antena. Maka dari itu hati-hati.
mengapa biasanya Sony itu kadang kok Sony saya jaringannya hilang-hilang gitu, karena biasanya orang bongkar itu nggak terpasang dengan baik, padahal itu yang penting. Kelihatan sepele tapi penting gitu teman-teman. Kita coba angkat dari sudut yang mana. Oke, sudah terangkat. Pastikan lagi semuanya fleksibel ini sudah tercabut dari konektornya, karena riskan gampang sobek. Setelah terangkat seperti ini, lalu kita angkat perlahan, kita pisahkan. Nah, ini dia. Inilah model dari mesin Sony ini. Jenis konektor chargernya seperti ini. Coba kita angkat terlebih dahulu, namun hati-hati karena memang jenis konektor cas seperti ini beda dengan konektor cas yang lain. Seperti Sony itu beda tersendiri konektor casnya, Sony, Huawei, apalagi Samsung. Cuman kadang servis yang penting masuk chargernya, yang penting bisa dipakai, ya udah pasang-pasang aja, mau sama modelnya, mau sama bentuknya, yang penting bodoh amat, jadi duit. Oke, sekarang coba kita angkat. Kita angkat pakai blower. Tapi sebelum kita angkat pakai blower, kita lindungi dulu alat-alat yang lain. Jangan sampai over panas, overheat. Pencabutannya kita menggunakan angin 4 dan panasnya 4, anginnya 1 saja. Lalu kita lumuri menggunakan fluk agar supaya timahnya gampang meleleh, mudah meleleh, cepat meleleh. Maksudnya proses pencabutannya cepat, timah-timah juga cepat matang dan gampang diangkat. Karena kalau tidak matang, saat langsung kita paksain mengangkat, bagian jalurnya itu riskan banget. Ini terjadi nih, ini kita pakai begini dia baru bisa meleleh, padahal solder kita itu nggak kayak gini-gini banget, bro. Gila bro, nyala seperti ini lo bro, gila lo, blowernya panasnya itu kayaknya blower ada yang nggak beres, sampai panasnya membara bro, membara bro. Kayak gini mengerikan cuy. Mengerikan. Nah, inilah hasil pencabutan. Hasilnya seperti ini. Ini sudah kita cabut. Jadi yang kita jaga itu adalah jalur-jalur yang ada di belakang konektor ini. Karena itu kalau rusak kan bisa sebenarnya dibenarin. Cuma kalau dibenarin ya pasti kita ngangkat ke kaleng ini lagi, kita harus jumper sana, jumper sini, dan juga hasilnya ya kasihan handphone orang. Sekarang kita coba cari gantinya untuk konektor Sony ini. Mudah-mudahan stok kita masih ada bro. Kita lihat dulu bro, stok kita masih ada. Karena kemarin stok kita ada beberapa sih. Mudah-mudahan aja masih ada. Kita masih ditolong. Kita masih ditolongin sama sang pencipta. Kita masih punya stoknya. Pada stoknya bro. Tuh, stok lama. Stok lamanya masih ada, tinggal 1. Masih ada lagi. Ada beberapa, 1, 2. Tuh tinggal 2 sepertinya bro, tapi masih ada lah, lumayan lah kita pakai. Perlu ditambah lagi, karena stok-stok seperti itu kalau tidak dicatat kita beli dan juga nyarinya susah.
kita harus jadi pemburu konektor. Oke, kita masih punya stoknya 2 dan sekarang kita pakai 1, kita simpan 1. Sekarang kita pasang penjepitnya. Kita menggunakan penjepit ini agar supaya dia tidak jalan-jalan. Kita pasang menggunakan penjepit, kita tepatkan. Ini posisinya seperti ini bro, sudah kita jepit. Lalu sekarang kita coba pasang konektor barunya, kita tepatkan di tempatnya bro. Bismillah bro. Kita lagi-lagi menggunakan pinset. Kita coba panasi di bagian sudut sebelah agar supaya timahnya bisa meleleh. Apabila tidak meleleh, pancing lagi menggunakan timah solder. Itu bro. Tidak meleleh, pancing lagi menggunakan timah solder. Dia pasti masuk bro. Pasti bro. Masuk 11. Ini semuanya sudah kita solder. Sekarang kita bersihkan menggunakan cairan pembersih agar supaya hasilnya rapi, tidak berlepotan dari sisa-sisa fluk ya teman-teman. Jadi kalau ada jalur yang belum rapat itu bisa kelihatan kalau kita bersihkan.
Semuanya sudah jos. Oke, semuanya sudah jos. Tuh hasilnya tuh hasil akhirnya seperti ini, bro. Hasil akhir pemasangan konektornya seperti ini. Yang penting konektornya sama dan kualitasnya juga sama, bagus ya. Semua terpatri dengan baik. Bro. Jalur-jalurnya sekarang kita pasang. Lalu kita tes dia. Kita pasang bagian ini dulu. Masuk. Oke. Bagian itu, lalu menyusul kameranya, kita angkit. Lalu fleksibel. Hati-hati. Fleksibel ini hati-hati sekali, teman-teman. Sony adalah salah satu handphone yang mengejar posisi fisik tipis. Jadi mengorbankan ruangan. Ruangan dipaksa seminimal mungkin agar supaya menunjang kualitas handphone agar supaya tipis, lebih tipis lagi. Penting posisinya tepat, dia akan masuk. Pasang fleksibelnya terlebih dahulu. Semua soket kita pasang. Soket-soketnya kita pasang, termasuk soket antena yang ini. Ini jangan sampai lupa. Kita pasang dulu bautnya agar supaya, sebenarnya bisa dites tanpa harus pasang baut-baut terlebih dahulu. Cuman resikonya akan terjadi overheat karena pendinginnya, IC-nya tidak rapat ke pendingin. Kelemahan Sony, terlalu panas. Kita pasang dulu, bro. Kiri apa kanan? Oh, ini dia. Ini sebelah sini. Bagian atas. Ini untuk jaringan. Lalu dia di bagian ini. Padahal cuma dipasang seperti itu, tapi pengaruhnya besar sekali ke jaringan. Ini untuk jaringan WiFi. Kalau untuk jaringan induk, ini jaringan seluler. Sekarang kita pasang. Apakah yang terjadi? Apakah ada perubahan? Moga saja ada perubahan. Oke kawan, sekarang sudah selesai kita pasang. Lalu kita tes terlebih dahulu bagaimana hasilnya. Apakah petirnya sudah keluar? Kita coba tes menggunakan charger. Baterainya sudah terpasang dengan baik. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ada indikator merah di sini tadi, tandanya masuk. Oke, dan alhamdulillah indikator petirnya ada. Jika tadi kan tidak muncul, berarti 100% kerusakannya dari konektor. Dan kerusakan seperti ini juga bisa disebabkan dari BSI baterai tidak connect, bisa. Jadi harus sebelum mengeksekusi konektor harus diukur terlebih dahulu BSI-nya tembus terkoneksi dengan baik atau tidak. Sekarang coba kita hidupkan.
Oke, dan sekarang dalam posisi hidup pun ada indikator baterai sedang melakukan pengisian charger. Saat ini 22%. Coba kita posisikan dalam posisi diam beberapa saat. Kita posisikan posisi diam ya. Coba kita cas beberapa saat apakah dia bertambah. Sebentar lagi kita cek. Oke kawan, sekarang kita lihat hasilnya setelah kita cas beberapa menit. Kita lihat hasilnya. Jika tadi kan 22%, sekarang alhamdulillah bisa naik sebesar 67%. Berarti saatnya kita bilang sempurna. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman yang membutuhkan. Komen di kolom komentar jika ada masukan dari teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, share ke seluruh media sosial. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.